Pada video kali ini, kita akan membahas tentang praktikum uji kandungan urin. Tujuan dari praktikum uji kandungan urin adalah 1. Mengamati karakteristik urin, kandungan protein, dan kandungan glukosa. 2. Membandingkan kandungan glukosa pada urin orang normal dengan penderita diabetes mellitus. Alat-alat yang perlu disiapkan sebelum melakukan praktikum uji kandungan urin adalah 1. Tabung reaksi, 2. Rak tabung reaksi, 3. Gelas beker 500 ml, 4. Pemanas bunsen, 5. Kaca asbes, 6. Kaki 3, 7. Korek api, 8. Pipet tetes, 9. Kertas tisu, 10. Kertas label, 11. Botol sampel urin yang bening transparan, 12. pH meter atau kertas lakmus, dan 13. handscoon atau sarung tangan medis. Bahan-bahan yang perlu disiapkan sebelum melakukan praktikum uji kandungan urin adalah 1. Sampel urin pagi atau urin yang pertama kali dikeluarkan pada pagi hari setelah bangun tidur dari orang sehat, penderita diabetes mellitus, dan orang yang berisiko menderita diabetes mellitus. Diusahakan ditempel kertas label agar tidak tertukar. Yang kedua, larutan biuret, dan ketiga, larutan benedik. Cara kerja atau langkah-langkah praktikum uji kandungan urin. Sifat fisik urin. Amatilah dan bandingkan beberapa sampel urin yang dibawa dari rumah dalam hal sifat-sifat fisiknya, misalnya warna, tingkat kekeruhan, dan pH. Analisis menggunakan tabel acuan berikut ini. Menurut hasil pengamatan kami, sampel urin tersebut memiliki warna kuning bening, tingkat kekeruhan tidak keruh atau negatif, dan pH 6 atau pH normal. Uji kandungan protein. Masukkan 2 ml sampel urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes larutan biuret. Amati perubahan warnanya dan tuliskan hasil analisis Anda. Menurut hasil analisis dan pengamatan yang telah kami lakukan, didapatkan hasil bahwa perubahan pada sampel urin berwarna kuning bening atau selain ungu. Maka, sampel urin tersebut tidak mengandung protein. Uji kandungan glukosa. 1. Tuangkan sampel urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Tempelkan kertas label agar tidak tertukar. 2. Teteskan larutan benedik sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi yang telah berisi urin. Kemudian kocok sebentar agar bercampur merata dan amati warnanya. 3. Masukkan semua tabung reaksi tersebut ke dalam gelas beker yang telah berisi air setengahnya. Kemudian panaskan hingga mendidih beberapa saat dan terjadi perubahan warna. Hati-hati dalam menggunakan lampu bunsen, jangan sampai membakar anggota tubuh atau benda lain. 4. Matikan lampu bunsen dan biarkan hingga agak dingin. Amatilah perubahan warna urin di setiap tabung reaksi dan analisis hasilnya berdasarkan tabel acuan berikut ini. Menurut hasil analisis dan pengamatan yang kami lakukan, warna awal urin yaitu hijau kebiruan setelah diuji glukosa atau ditetesi dengan larutan benedik, kemudian berubah warna setelah dipanaskan menjadi berwarna kuning keruh dengan hasil reaksi positif 2 dengan keterangan atau kandungan glukosa 1-1,5%. Sifat-sifat fisik urin seperti warna, kekeruhan, dan pH berbeda-beda pada setiap orang karena sifat-sifat fisik urin tersebut dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang dikonsumsi serta terkait dengan kesehatan ginjal masing-masing orang dan terkait dengan pola kehidupan orang tersebut. pH urin yang tidak netral seperti berwarna kuning pekat serta memiliki bau yang khas dapat dijadikan petanda awal adanya gangguan pada metabolisme tubuh. Berdasarkan data yang kami hasilkan, tidak ada urin yang memiliki sifat abnormal. Karena pada sampel urin yang kami pakai, tidak ditemukan ciri-ciri urin yang memiliki sifat fisik abnormal seperti adanya darah dalam urin, urin yang berbusa, dan frekuensi urin yang tidak wajar. Pada urin normal mengandung sedikit klorida karena jika klorida terlalu banyak maka akan mengakibatkan gangguan pada ginjal, misalnya pengendapan kristal ginjal atau sterilisasi sebagai batu ginjal.
Klorida digunakan tubuh kita untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung. HCl memiliki kegunaan membunuh kuman, bibit penyakit dalam lambung dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Klorida juga dapat membahayakan sistem pernafasan terutama bagi anak-anak dan orang dewasa. Dalam wujud gas, klorida merusak membran mukus dan dalam wujud cair dapat menghasilkan kulit. Tingkat klorida sering naik turun bersama dengan tingkat natrium. Ini karena natrium klorida NaCl atau garam adalah bagian utama dalam darah. Keseimbangan asam basa dalam serum darah harus terjaga agar setiap organ tubuh bisa menjalankan tugasnya. Jika derajat keasaman tidak seimbang, misalnya terlalu asam atau terlalu basa, mineral tertentu akan mudah mengendap. Ini bisa mengakibatkan pembentukan batu ginjal, endapan asam urat pada persendian, dan lain-lain. Darah mengandung 0,9% NaCl. Manusia memerlukan sekitar 200-500 mg natrium setiap hari untuk menjaga kadar garam dalam darah agar tetap normal sehingga tubuh tetap sehat. Natrium juga penting untuk fungsi otot dan saraf. Klorida adalah salah satu ion yang penting bagi tubuh karena merupakan anion yang paling berperan dalam mempertahankan keseimbangan elektrolit. Kekurangan ion natrium klorida mengakibatkan gangguan kesehatan. Kelebihan garam natrium klorida juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Nilai keasaman urin atau pH pada orang dewasa normal berkisar antara 4,7 sampai 8,0. Nilai tersebut merupakan rentang yang biasanya digunakan, namun dapat juga sedikit berbeda antar laboratorium. Berdasarkan data hasil uji urin menggunakan larutan biuret, didapatkan hasil bahwa urin tidak mengandung protein. Dengan pH urin 6,0 yang berarti normal dan urin berwarna kuning keruh. Penyakit yang menyebabkan urin mengandung protein melebihi batas normal disebut albuminuria. Penyebab albuminuria adalah terjadinya kerusakan pada glomerulus sehingga partikel protein bisa lolos saat filtrasi. Pada sampel urin yang kami uji tidak mengandung glukosa, karena sampel urin yang kami pakai menghasilkan warna kuning keruh setelah diuji glukosa. Sedangkan urin yang terindikasi diabetes mellitus setelah melalui uji glukosa akan menghasilkan warna merah bata dengan kandungan glukosa lebih dari 3,5%. Saran untuk orang yang terindikasi diabetes mellitus yaitu mengatur pola makan, aktivitas fisik, rutin minum obat sesuai anjuran dokter, dan edukasi adalah kunci untuk mempermudah pengobatan diabetes. Penyandang diabetes sering menganggap bahwa pemberian obat dan insulin sesuai anjuran dokter merupakan hal pertama yang harus dilakukan dalam manajemen diabetes. Menurut konsensus Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI, manajemen diabetes dianjurkan dimulai dari memodifikasi gaya hidup, yaitu dengan pengaturan pola makan dan aktivitas fisik. Penderita juga perlu memilih pola makan dengan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, baik yang memiliki indeks glikemik rendah, tinggi serat, vitamin, dan mineral. Kita menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu dengan pertanyaan jelaskan cara-cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Dan cara-cara untuk menjaga kesehatan ginjal sendiri ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan olahraga secara rutin, yaitu dengan menjaga tubuh kita agar selalu bugar. Cara kita untuk menjaga tubuh kita agar selalu bugar yaitu dapat dilakukan seperti dengan melakukan olahraga secara berkala atau rutin. Olahraga secara berkala atau rutin tersebut dapat menjaga kesehatan jantung, mencegah kenaikan berat badan, melancarkan sistem peredaran darah yang dapat memberikan dampak optimal pada fungsi-fungsi organ tubuh kita. Kemudian yang kedua ada mengonsumsi makanan yang sehat. Diperlukan juga upaya untuk mengubah kebiasaan dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan memiliki komposisi nilai gizi yang seimbang.
Kemudian yang ketiga, dihitung dengan menjaga kestabilan kadar gula darah, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara rutin agar kita dapat mencegah secara dini kemungkinan terjadinya komplikasi kerusakan ginjal. Nomor 4. Menjaga kestabilan tekanan darah. Tekanan darah perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama pada penderita yang memiliki riwayat tekanan darah yang tinggi. Lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin untuk melihat perkembangan kondisi tekanan darah Anda. Karena tekanan darah tinggi tidak hanya dapat mengakibatkan serangan jantung dan stroke, namun juga kerusakan pada sel-sel ginjal. Nomor 5. Mengurangi konsumsi garam. Untuk mengurangi risiko peningkatan tekanan darah, maka perlu menjaga konsumsi natrium, tidak melebihi 2300 mg per hari. Nomor 6. Konsumsi air yang cukup. Perlunya mengkonsumsi air yang cukup dapat membantu ginjal dalam mengeluarkan natrium urea dan limbah sisa metabolisme tubuh yang lain, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit ginjal kronis. Yang ketujuh, berhentilah konsumsi alkohol dan merokok. Kebiasaan merokok dalam waktu yang lama dapat memperlambat aliran darah ke ginjal. Hal tersebut karena adanya plak-plak nikotin yang terbentuk pada dinding pembuluh darah, sehingga lumen pembuluh darah akan menjadi sempit dan kakuan pada pembuluh darah yang kuat dapat mengurangi aliran atau surah darah yang melewati pembuluh darah yang menuju ginjal. Jika aliran darah ke ginjal yang terus-menerus dalam waktu yang lama dapat merusak kemampuan fungsi ginjal. Yang ke-8, hindarilah konsumsi rutin obat-obatan anti nyeri. Mengkonsumsi obat anti nyeri golongan NSAID, non-steroid anti-inflamasi dihiatus seperti ibuprofen, natrium bisphenol dan lain-lain dengan teratur dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan urin manusia dengan kondisi kesehatan normal ialah air, urea, asam urat, amonia, sisa hormon, sisa vitamin, misalkan vitamin C, sisa obat, kreatinin, urobilin atau zat warna urin, dan garam-garam, biasanya garam dapur. pH urin normal berada di angka 4,5 sampai 8,0 dengan nilai rata-rata 6,0. Sedangkan nilai pH urin netral adalah 7,0. pH urin dinyatakan asam saat berada di bawah angka 5,0 dan dinyatakan basa saat berada di atas angka 8,0. Kandungan ini bervariasi tergantung jenis makanan serta air yang diminumnya. Sedangkan kandungan urin dengan kondisi kesehatan tidak normal ialah glukosa, sel-sel darah, protein darah, keton, dan bilirubin. Adanya kandungan yang tidak diinginkan tersebut biasanya terjadi karena gangguan fungsi ginjal. Warna kuning urin berasal dari urokrom, zat yang dihasilkan oleh pemecah hemoglobin yang merupakan protein pembawa oksigen dalam sel darah merah. Pucat atau kuatnya warna kuning pada urin normal tergantung pada konsumsi air. Perubahan warna dari urin normal itu bisa terjadi karena pengaruh makanan, obat, atau kondisi kesehatan. Urin dikatakan normal jika warna urin pada tabung reaksi setelah ditambahkan larutan benedik kemudian dipanaskan adalah biru. Jika di urin terdapat glukosa, maka bagian ginjal yang mengalami kelainan adalah tubulus contortus proximal. Pada ginjal normal, glukosa dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi pada daerah tubulus. Urin dikatakan tidak mengandung protein jika warna urin pada tabung reaksi setelah ditambahkan larutan diuret adalah biru atau selain ungu. Ginjal mengandung banyak glomerulus untuk melaksanakan kegiatan penyaringan. Molekul protein biasanya terlalu besar untuk melewati glomerulus ini, jadi urin biasanya tidak mengandung protein.
Oleh karena itu, kehadiran protein dalam urin dapat menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan glomerulus atau ginjal.